Ibu Sunarno bersyukur atas kasih karunia Tuhan, yaitu berkat 50 tahun pernikahannya yang sebelumnya tepatnya adalah tanggal 15 April, tetapi karena sesuatu dan lain hal, maka perayaan syukur itu dirayakan pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu Suster yang terkasih serta teman-teman kaum muda dan juga anak-anak, kita itu bersyukur pula melalui keluarga Bapak Ibu Sunarno, ucapan syukur atas kehidupan, atas rahmat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Maka ucapan syukur ini kita satukan dengan perayaan syukur, perayaan Ekaristi, yang dimana pada malam hari ini perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh beliau Romo Petrus Santoso Panca Prastia MSF selaku Pastor Kepala Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Maka dari itu Bapak Ibu Suster, mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap kepada Tuhan, kita mengaturkan syukur dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah yang melimpah bagi kita semua. Dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Di hari bahagia keluarga Bapak Stefanus Sunarno dan Ibu Cecilia Windarti, semoga perayaan syukur ini semakin memampukan kita untuk senantiasa juga bersyukur karena Tuhan menyertai hidup kita. Maka mari bersama hening sejenak untuk mempersiapkan batin kita agar pantas dan layak mendengarkan sabda-sabdanya dan merayakan Ekaristi syukur pada malam ini. Kita hening untuk mempersiapkan batin kita. Kita akui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa kami dalam surga, Engkau menciptakan pria dan wanita agar mereka mempunyai martabat yang sama, saling membantu dan melengkapi, serta bersama-sama menyempurnakan diri dalam mengembangkan anugerah cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Kau maafkan warga ini untuk setia kepadamu dan setia dalam bahtera perkawinan, sehingga hari ini pasangan Bapak Stefanus Sungatno dan Ibu Sisilia Wendarti boleh merayakan hari pernikahan yang ke-50. Semoga karya penyelamatan yang Kau anugerahkan kepada keluarga ini semakin menjadikan keluarga ini dan menjadi terang dan terang bagi sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Ibu adalah persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya dalam hidup. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam dunia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Adapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang menentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa membuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah sabda Tuhan. Amanlah
dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu diperintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku memerintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang berbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengetahui bagaimana mereka berdua, Bapak Stefanus Nathan dan Ibu Cecilia Windarti ini membangun bahtera sampai ke 50. Pertanyaan yang pertama, kalau Bapak sekarang ini mau mendiko, ini ulang tahun sudah ke-50 atau baru ke-50? Ibu? Baru apa sudah? Hah? Baru ke-50 apa sudah ke-50? Saya ulang. Oh, lupa. Sekarang yang resmi, sekarang pertanyaan terakhir, baru ke-50 apa sudah ke-50? Ini jangan harus ini Pak, baru saja Ibu sudah. Sekarang saya tanya anak-anak. Anak-anak mengatakan ini ulang tahun Bapak baru ke-50 apa sudah ke-50? Ini baru. Yang sudah siapa? Apa bedanya? Bedanya apa? Hah? Silakan kompromi berapa jam selesai khotbahnya. Punya soal baru dan sudah. Ada yang tahu bedanya? Apa Ustaz? Sudah lewat. Lewat. Kalau baru? Siapa yang mau mencoba menerangkan antara baru ke-50 atau sudah ke-50? Ya. Lalu bagaimana? Mana yang lebih baik? Hah? Yang baru? Rasanya apa? Lalu masih ada harapan depannya.
baru apa sudah itu sama 50, tapi isinya berbeda. Nek ngendika wis 50 wis sudah. Tapi kalau baru itu berarti manis, jadi manis mana? Katanya baru saja. Jadi tidak terasa hidup mereka itu dijalankan dengan lebih enak, ringan. Kalau wis itu wis abot banget itu. Saya ulang lagi, baru apa sudah? Baru sudah. Baru. Tadi kan jadi sudah. Artinya pengalaman hidup selama itu dirasakan sangat ringan, sangat mudah, maka orang kroso. Kita lagi baik, baru. Ada harapan mungkin mencapai yang ke 100. Ya tuh. Harapan kan boleh baru. Kalau sudah kita bentok, soalnya nak kuat itu hilang. Tapi lupa ini. Jadi baru saja mengatakan baru ke 50. Harapannya nanti kita boleh sampai akhir. Apa yang bisa kita buat kalau kita mengatakan baru? Ada harapan ke depan. Perjuangan hidup ini tetap meskipun sulit kita lakukan dengan penuh sukacita. Bacaan yang pertama menggambarkan bagaimana orang hidup berkeluarga tidak lagi membeda-bedakan. Tidak ada panco wingking, panco bertan. Yang ada adalah kesetaraan. Bacaan yang pertama pada awal juga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini ayat 18. Maka nanti kalau di rumah perang, ingatlah, istriku, Kolose 3:18 bunyinya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi suami, nah ingat, istri mengatakan pada ayat yang keberapa, pokoknya berikutnya mengatakan begini, hai bapak itu. Mana suaminya ini tidak ada. Pokoknya suami kasihlah istrimu gitu. Berapa itu soalnya begini. Artinya apa? Saling memperhatikan. Maka membaca Kolose ini harus dibaca tidak boleh untuk berkelahi ayat per ayat, sehingga membaca semua dan akhirnya muncul bacaan Injil yang kebetulan sama. Kebetulan, jadi tetap harus bisa. Saat saya besok pagi. Kalau keluarga Bapak Ibu masih dimaklumi karena mungkin kesel, tapi umat harus wajib ke gereja. Tak absen. Ya. Kalau yang muda-muda, yang sepuh-sepuh nang gereja yang malah apik nek mboten nggih keberapa. Hanya Bapak Ibu kok yang lain jalan gereja. Pokoknya wajib ke gereja. Sehingga kalau kita mengamalkan bacaan yang pertama, muncul bacaan yang kedua, yakni perintah saling mengasihi. Saya kira semua sejak kecil diajarkan bahwa kita itu saling mengasihi. Anak-anak diajarkan untuk berbagi itu saling mengasihi. Soalnya adalah motivasi dalam mencintai harus diperbaharui. Kadang-kadang kakak adik itu membagi waktu kecil itu dibagi besok harapannya adik itu apa dihitung. Jadi namanya itu kasih dengan syarat, kasih dengan embel-embel. Dalam bahasa Latin dikatakan do ut des. Do saya memberi, ut supaya des engkau memberi. Jadi saya memberi, di sini ada harapan akan diberi. Itulah yang terjadi kalau ada kondangan di desa, ditulisi ibu A, ibu B, ibu C, nanti baliknya ya kode kuwi. Jadi kalau memberi nanti harapannya juga dapatkan, itu namanya makasih, do udes. Kasih penjenengan, kasih kita yang pada dasarnya tidak seperti itu, tetapi dikatakan harus seperti bertolak ukur dari kasih Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka kalau kasih kita masih bernuansa berudes, keluarga akan bubar. Karena suami bekerja dengan harapan nanti akan diberi apa oleh istri, sebaliknya. Maka kasih suami istri
anak-anak dan Bapak Ibu, itu adalah kasih yang bermodelkan Yesus yang mencintai tanpa syarat, mencintai dengan penuh pengorbanan sampai menumpahkan darahnya untuk sahabat-sahabatnya, mencintai dengan tuntas dan paripurna. Tuntas artinya itu sampai selesai. Kita mungkin awal-awal hidup berkeluarga mencintai amat sangat 200%. Bahkan kalau pasangannya itu nanti kesandung, saya katakan berkali-kali, terus ini kenapa dia kok kesandung? Itu manten malam pertama, kedua, ketiga. Wis 10 tahun dari manten, sandung matamu nanti tolong. Sudah lama. Tetapi kasih Kristus tidak pernah tengah jalan, tuntas sampai akhir. Maka kasih suami istri diharapkan mulai janji pernikahan sampai tuntas sampai akhir, paripurna. Kalau total itu berarti dengan sepenuh hati. Yesus mencintai kita dengan total, tidak setengah-setengah, tapi benar-benar mencintai dengan sepenuh hati. Kalau cinta itu diwujudkan dalam hidup berkeluarga, maka bisa mengatakan, saya baru menikah 50 tahun yang lalu, 50 tahun. Jadi masih ada harapan ke depan, masih panjang. Syukur swidak wis tahun naik, 75 wis tahun naik, 100 wis tahun naik. Naik tua. Besok pinter Pak. Besoknya pinter. Ibu 7 bulan ke atas, naik selawi 100 toh, kira-kira nyanda orang bro. Terus pun di kira nyanda apa betul? Mungkin buat ngeramal nih. Artinya nanti yang 25 ini kita wujud nyatakan dengan kasih seperti itu. Karena nanti pada usia 80 sudah mulai pakai tongkat, jengkel Bapak ini jengkel nanti kita bu, saya semua di dalam jengkel yang betul. Nah, tidak boleh ini, karena mencintai total, tuntas, penuh dengan pengorbanan. Meskipun jengkel ini kan biar begitu. Jadi nanti yang sepuh-sepuh yang punya pasangan yang rotor jengkel baca Injil, saling mengasihi berdasarkan Kristus. Dia ngomong apa maksud? Sing tuwa kudus satu. Celuk bapak ini mana celuk mana jelek tua anak enam dia kok dipilih dan masalahnya wis tua kayak sebuah enek sing enam di sesuai diuncal tidak boleh. Maka penjenengan berdua kalau tetap memakai bahasa dalam Injil Yohanes ini, saya yakin akan saling terus mencintai, kendati tidak semakin mudah karena banyak kelemahan yang akan muncul dengan usia itu. Maka dari itu kita mohon rahmat Tuhan, kita tanpa kecuali harus membangun kasih berdasarkan Injil Yohanes ini yang tidak bersyarat, paripurna, sempurna, total, dan mencintai untuk setiap saat. Semoga dengan doa-doa kita, Pak Sutri, Stefanus Sunatno, dan Sisilia Windari ini boleh tetap mencintai Tuhan dalam keluarga, mencintai anak-anak, dan yang terpenting tetap beriman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Propisiat kepada Pak Sutri ini, kepada anak-anak, dan semoga dari kebanyakan masing-masing mereka juga tetap berpegang teguh pada cinta yang bersumber pada Injil Yohanes ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita hening sejenak untuk mempersiapkan penyegaran janji pernikahan. Saya undang nanti anak-anak berkelompok satu, orang tua sendiri nanti bersama-sama. Silakan jumeneng anak-anak yang sebelah sana bersatu nanti bareng pernikahan dengan mantu. Cucunya mana anak? Nah, apa lawannya? Di hadapan imam, anak-anak dan saudara sekalian, saya Stefanus Sunatno menyatakan dengan tulus hati bahwa saya mencintai istri saya Sisilia Windari. Saya berjanji untuk setia
untuk tetap setia dalam untung dan malang, dan akan tetap menghormati seumur hidup saya. Di hadapan imam, anak-anak, dan saudara sekalian, saya sesuci hati batin menyatakan dengan tulus ikhlas secara tetap mencintai suami saya, Stefanus Sunarto. Saya berjanji tetap setia dalam istri dan anak, dan akan tetap menghormati seumur hidup saya. Nah, sekarang jenengan mengikuti agak berat jatuh lagi. Sakit itu sangat. Ini sarang-sarang niki sing niki. Di hadapan imam dan saudara sekalian, kami Bapak Ibu berjanji untuk setia mendidik dan mendampingi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta agar mereka menjadi manusia Kristiani yang dewasa berkenalan saudara kami. Silakan anak bersama-sama, silakan. Di hadapan imam dan saudara sekalian, kami anak-anak berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati serta mencintai mereka, dan kami berjanji pula untuk mengembangkan diri kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan saudara sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan Kristiani merupakan tanda rahmat Allah yang membawa keselamatan dan persatuan. Semoga Bapak Ibu dan seluruh keluarga menjadi hal ini, sehingga keluarga penjenengan ditanda kata Kristus di tengah masyarakat, dan semoga berkat melimpah atas keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami bersyukur atas kepercayaan dalam membangun keluarga Kristiani. Semoga kami senantiasa kau anugerahi rahmat kesetiaan dalam menghayati iman kami kepadamu, sehingga kami mampu menjadi saksi kebangkitanmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, semoga hari yang penuh syukur ini menyadarkan keluarga kami bahwa semua yang kami terima hanya karena kemurahan-Mu. Maka buatlah keluarga kami untuk selalu terbuka mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak yang penuh kasih, semoga kelimpahan berkat yang telah kami rasakan dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan kesejahteraan dirasakan juga oleh keluarga-keluarga lain, sehingga mereka juga merasakan kegembiraan karena kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur, doa dan permohonan yang kami unjukkan ke hadapan-Mu dalam merayakan syukur 50 tahun Pasutri ST Sungatno dan D. Windarti ini. Semoga berkenan mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita.
dan saudaraku, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah hidupnya Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kasih, kami telah Kau persatukan dalam janji pernikahan dan persembahkan seluruh hidup keluarga kami kepadamu, agar Engkau sungguh menerima dan bersatukan dengan kurban Putra Yesus Kristus dalam rupa roti anggur ini. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan menggunakan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab kesudahan Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya yang persembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Agar bagikan menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung siksa dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Damai Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yang boleh menerima komunionnya mereka yang hidup Katolik adalah menerima komunion pertama. Saya minta bantuan buat suster untuk mengambil bagian dalam
Tuhan.